Kami hari ini bersyukur melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa mencetak ulang, membentuk ulang hidup hamba-Mu Tuhan. Untuk menjadi alat yang produktif bagi kerajaan Tuhan. Itulah rencana-Mu supaya Kau bangun hidup kami serupa dan segambar dengan Kristus. Supaya dimanapun kami berada kami menghadirkan kerajaan Allah. Bukan metode, bukan tool. Tapi proses Kau cetak ulang, Kau bentuk ulang hidup kami. Supaya kami serupa dan segambar dengan Kau. Dan kemanapun kami pergi, kami sedang menjadi kemah Allah di bumi ini. Kami sedang menghadirkan kerajaan Allah. Kami sedang menghadirkan aliran kehidupan. Dan semua orang yang terhisap dengan kami mengalami Tuhan lewat hidup kami. Itulah yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun kegelapan di bumi ini yang bisa diusir oleh apapun kecuali terang Kristus dalam hidup kami. Engkau akan membersihkan Tuhan. Engkau berkata bahwa Engkau akan membersihkan kekotoran Putri Sion dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar, supaya ketika kami melakukan pertemuan-pertemuan kemuliaan Tuhan nyata. Semua makhluk di bumi ini menanti-nantikan the Son of God, anak Allah dinyatakan, yang sudah diproses, dicetak, dibentuk ulang, mengalami kasih Tuhan yang mula-mula berkobar-kobar, tidak pernah kehilangan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada satu validasi bagaimana Engkau jejak Kristus kami dengar hari ini. Bagaimana Engkau setia, Kau bekerja atas hidup kami, hidup umat-Mu, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau diperlengkapi oleh Tuhan terus. Dan kami berdoa Tuhan bekerja di tengah-tengah firman-Mu Tuhan. Firman yang mengubahkan dan memerdekakan. Dan kami rindu hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu kami tangkap dengan jelas dan mengubahkan hidup kami. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih hidup hamba-Mu. Sampaikan apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, disampaikan kepada jemaat-Mu. Dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama amin. Shalom. Saya tidak akan banyak bawa firman Bapak Ibu, karena hari ini juga topiknya adalah bagaimana kita bersekutu dengan penderitaan Yesus. Waduh, udah komplit tadi udah disampaikan ya. Jadi Bapak Ibu, 1 bulan ini saya dengan cepat kita sedang belajar tentang bagaimana membangun keserupaan dengan Kristus. Amin. Setiap minggu kita belajar bagaimana. Karena memang tujuan kita, selalu saya ulang-ulang, tujuan Tuhan menciptakan kita untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Karena Tuhan ingin kita memerintah dan berkuasa. Kita tidak diperintah, kita tidak jadi korban, begitu ya. Tapi kemudian menentukan sesuatu. Orang yang memerintah itu tidak pernah jadi korban, saudara. Karena dia yang menentukan, amin. Dan Tuhan ingin dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita benar-benar memerintah, berkuasa bersama dengan dia. Tapi syaratnya kita harus serupa dan segambar dengan dia. Segambar sudah, saudaraku, karena benih ilahi sudah ada, lahir baru. Tapi serupa kita masih proses. Karena bicara serupa itu bicara pikiran dan karakter Kristus. Karena orang Kristen belum tentu lahir baru, betul nggak? Orang yang lahir baru belum tentu memiliki pikiran dan karakter Kristus, betul ya? Lahir baru bukan tujuan akhir, betul nggak? Karena tujuan akhir adalah serupa dengan Kristus, amin. Maka itu Tuhan rindu supaya hari demi hari kita membangun keserupaan dengan Kristus. Tiap minggu kita diajarkan bagaimana kita harus bersekutu dengan firman, betul? Ya, minggu pertama kita harus bersekutu dengan firman supaya kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita bersekutu dengan Roh Kudus, ya. Ya, kemarin kita bersekutu dengan Roh Kudus, ya. Ya, kemudian kita bersekutu juga dengan apa lagi? Pujian dan penyembahan, amin. Ya, udah inget tuh ya. Nah, yang minggu terakhir ini, saudara, bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus? Kita harus bersekutu dengan penderitaannya Yesus. Saudara, saya pernah bagikan di sini juga. Saya sedang kuliah sekarang.
Kalau Pak Chandra dosen, saya lagi murid gitu ya. Saudaraku, saya sudah pernah bilang dosen saya kirim satu TikTok artikel, ya, ada seorang bagikan survei yang bisa dipercaya bahwa Indonesia ini, saudara, itu adalah negara yang religius. Kalau ditanya satu-satu percaya Tuhan nggak percaya. Ya, jadi nomor satu, Indonesia adalah negara religius. Tetapi hipokrit, saudara. Ada sesuatu yang paradoks. Seharusnya kalau dia religius, betul nggak? Kalau dia percaya Tuhan, outputnya hidupnya benar dong. Betul nggak? Kalau dia ngaku percaya sama Tuhan, harusnya attitude-nya benar dong. Karakternya benar nggak? Tetapi ini, survei ini menunjukkan bagaimana justru hipokrit. Paradoks. Ada kemunafikan. Indonesia, dia religius, percaya sama Tuhan, negara nomor satu percaya sama Tuhan, tapi korupsinya nomor dua. Kepedulian lingkungannya nggak pedulinya nomor satu. Saudara, yang suka ngupload video porno seluruh dunia nomor satu. Bayangin, apalagi pinjol, saudaraku, nomor satu. Jadi saudara melihat bahwa tidak pernah linear, betul nggak? Di survei religius percaya sama Tuhan, tapi outputnya justru lebih rendah daripada orang yang ateis, betul? Kenapa? Saudara, survei itu kan ada banyak anak Tuhan juga, betul nggak saudara? Nah makanya saudara, kenapa firman Tuhan katakan bahwa akhir-akhir ini Tuhan berkata bahwa Tuhan semua makhluk rindu untuk the Son of God. Artinya bukan hanya yang religius, betul nggak? Banyak orang sudah lahir baru tapi dia nggak punya pikiran dan karakter Kristus. Betul nggak? Tujuannya masih dunia, pikirannya dunia. Jadi bukan ini yang Tuhan mau. Tapi hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Maka itu saudara penginjilan yang sejati ketika kita membawa kehidupan Kristus. Betul enggak saudara? Amin. Ketika hidup kita memiliki pikiran dan karakter Kristus. Karena itu terang. Gelap pasti menyingkir. Betul? Bisa jadi kita injili punya strategi, punya metode ahli. Tapi kehidupan kita tidak membawakan Kristus. Gelap tetap gelap, betul? Tapi kalau dua-duanya jalan itu lebih bagus, betul? Kita sampaikan hidup kita juga. Amin. Nah, kita rindu supaya, Tuhan rindu supaya di akhir zaman ini banyak terang. Bukan jumlah banyak orang di gereja. Saya selalu, mohon maaf, tidak tertarik ya saudara. Tapi seberapa banyak orang yang serupa dengan Kristus itu. Yang memberikan dampak yang luar biasa. Paulus dia gegerkan Asia bukan dengan banyak orang kok. Betul enggak saudara? Tapi orang-orang yang betul-betul diubahkan serupa dengan Kristus. Nah saudara, orang kalau dibilang bersekutu dengan penderitaan Yesus. Orang itu males ya dengar penderitaan. Siapa yang orang manusia yang enggak? Saya kalau tanya Pak Chandra sama istri enggak males ya. Syaraf kejepit apa segala macam. Kayaknya kalau ditulis buku udah satu buku sendiri. Orang males lah ya. Tapi untuk serupa dengan Kristus kita harus menderita. Betul enggak? Ya. Enggak ada cara lain ya. Kita lihat ya Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, dikatakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus. Amin. Harus. Artinya kalau saya tidak mau menyangkal diri saya, kita berjalan yang berbeda dengan Tuhan. Betul? Betul nggak saudara? Katanya kalau engkau mau ikut aku, kata Tuhan harus syarat.
Jadi saudara bicara penyangkalan diri itu bicara penderitaan. Bukan berarti kita harus mati martir. Nanti saya terangkan saudara. Ya, tapi ketika saudara tidak mau menyangkal diri, saudara berarti berjalan dengan jalan yang berbeda dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Jadi harus, amin. Kata bilang dong sebelah kiri kanan, harus. Yes, amin. Ya, jadi harus menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Bilang tidak kepada keinginan daging dan bilang ya pada kehendak Tuhan. Amin. Ya. Dan dikatakan di sini menyangkal diri dan memikul salibnya. Nyanya gede atau kecil? Artinya apa itu memikul salib? Artinya kita harus menyalibkan semua kebiasaan lama. Betul nggak? Pola pikir lama, cetakan lama. Kenapa? Karena pada waktu lahir baru roh kita yang diperbarui. Tapi pola pikir, sin habit, kebiasaan-kebiasaan itu pasti tercetak di sini. Itu yang harus kita sangkal, betul nggak? Itu yang harus kita salibkan. Dan percayalah ketika kita salibkan itu pasti ada penderitaan. Betul nggak saudara? Saya mau saksi dikit ya. Ini waktu saya jadi eselon 3, saya harus sekolah jabatan. Ya, itu 2 bulan diisolasi. Nah, kalau dites terakhir 2 bulan ujian saudara ya. Nah kalau ujian ini sulit sekali lulus. Banyak orang yang nggak lulus. Biasanya kalau nggak lulus itu kantornya jadi jelek juga gitu ya. Misalnya saya eselon 4 mau naik ke eselon 3 dan saya harus ujian dan saya membawa kantor saya gitu ya. Nah kalau saya nggak lulus pasti kepala kantor saya nanya nih, kamu nih malu-maluin gitu kan. Nah akhirnya dulu itu kami masih digabung ke perindustrian dan perdagangan. Jadi banyak orang kaya karena perdagangan banyak duitnya. Perindustrian nggak ada duitnya katanya. Nah saya sekamar dengan orang perdagangan, orang muslim, orang Ambon. Dia tahu hidup saya dan segala macam lah. Nah pada kalau ujian biasanya mereka akan sedemikian rupa beli soal malamnya. Ngerti ya? Jadi yang kaya-kaya, pejabat yang kaya ini kumpulin duit, beli soal ke badan kepegawaian negara. Kan yang ada BKN yang suka ngurusin itu saudara. Nah malam sebelum besok ujian, soal itu udah didapat. Ya ini saya buka aja ya, karena saya udah pensiun saudara. Nah udah begitu saudara. Pada waktu saya, dia juga lakukan hal yang sama. Karena kami orang perdagangan pada kaya saudara. Jadi saya dapatlah kasakusuk. Yus kata teman sekamar saya. Malam kita nggak usah kemana-mana. Kita kerjain soal. Jadi saudara pas hari ujian itu kayak acting aja. Ngerti ya? Jadi pura-pura gitu ya. Malam itu semua sunyi senyap mengerjakan soal yang sudah dibeli. Saudara, saya sebagai anak Tuhan saya harus menyangkal diri. Betul? Betul nggak? Kalau pengen sih saya nggak keluar duit kok. Teman-teman yang kaya kok yang membiayai itu. Hanya saya saudaraku yang nggak mau pengen. Jadi semua sunyi senyap, saya belajar bukunya itu segini bisa buat tidur. Karena udah 2 bulan saudara. Makanya itu jarang ada yang lulus. Tapi saya belajar, teman saya yang sekamar, orang Islam yang Ambon itu, dia sedang menyalin jawaban-jawaban soal yang sudah dibeli. Ngerti ya? Di depan saya. Dia tahu siapa saya, dia tahu saya siapa. Dia tahu saya anak Tuhan sungguh-sungguh, saya sudah sampaikan Injil kepada dia. Saudara, dia orang terkenal. Ya, dia suaminya pengusaha zaman itu dia sudah pakai mobil yang bagus. Pisau ya. Jadi dia bukan orang ecek-ecek lah sekamar dengan saya. Orang perdagangan. Tibalah waktu ujian saudara. Ternyata soalnya bukan itu. Saya keluar saudara. Saya pikir gini. Saya jawab seadanya aja betul gak? IC ternyata essay bukan ABC gitu ya. Essay saya jawab. 2 jam, saya jam 10, jam 11 saya udah selesai. Saya keluar duluan, setrika saya. Kan saya tinggal di asrama saudara. 2 bulan. Saudara tahu nggak? Selesai itu kamar saya digedor, saya mau dibunuh.
Itu ada itu ceritanya, Mbak. Semua orang udah. Dia pikir saya yang ngomong ke BKN bahwa teman-teman beli soal gini ganti soalnya gitu ya. Padahal saya nggak pernah ngomong. Saya kena anak Tuhan, saya menyangkal diri saya. Saudara lagi setrika, puji Tuhan saudara. Mereka lagi ujian kan nggak bisa kan, pusing dia. Dia pikirnya dia lulus begitu kan. Saya digedor-gedor, keluar kamu, kita bunuh aja dia. Karena bicara soal mati hidup kan, lulus tidak kan saudara. Saya gemeter, sama seperti tadi. Bapak-bapak, pejabat-pejabat, keluar kamu. Ya, saya udah gemeter, ada apa ini? Kamu sendiri yang gak mau. Komitmen gitu ya. Kamu sendiri yang gak mau kerjain soal, berarti sumbernya hanya kamu. Saudara kebayang gak saudara? Saya perempuan gitu ya, bapak-bapak. Tiba-tiba ada orang sekamar saya yang orang Islam Ambon. Dia giniin saya. Kalian mau apa? Saya tahu siapa dia. Gak mungkin dia yang lapor. Terus siapa dong? Saudara, akhirnya ketahuan juga yang lapor. Ternyata pegawai situ. Pegawai pelatihan. Orangnya idealis saudara, bukan murid. Akhirnya ketahuan. Jadi saya gini, tidak ada penyangkalan diri tanpa penderitaan. Betul? Amin. Karena kita harus salibkan kenyamanan kita. Betul nggak? Kesalibkan pola pikir yang lama, cetakan yang lama. Kalau saya pikir-pikir saya ingin nyaman, saya pergi aja. Saya ikut aja, saya pasti lulus. Betul nggak? Saya nggak usah bayar uang. Ya, saya saudaraku seminggu itu saya nggak mau keluar kamar. Kalau sarapan juga saya nggak mau. Sampai ditemukan orangnya, mereka berbondong-bondong minta maaf semua. Yang jadinya gedor-gedor, mau bunuh saya, gedor-gedor minta maaf semuanya. Saudara, ya. Nah jadi kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin menaruhkan karakternya sementara karakter kita ada. Betul nggak? Jadi karakter kita harus dicabut. Nah disalibkan bicara dicabut, ya kan? Kita pasti menderita. Saya biasa merokok kalau saya susah. Tapi sekarang Tuhan, saya harus sangkal diri. Saudara, banyak orang sakau. Jangan berpikir saudara sakau itu gara-gara morfin saja. Kalau saudara biasa shopping, tapi kemudian Tuhan bilang sangkal dirimu. Kok saudara kan sakau, betul nggak? Nggak bisa shopping, sakau saudara. Betul nggak? Iya kan? Karena bicara penyangkalan diri, bicara tidak pada keinginan saya. Bicara ya pada kehendak Tuhan. Nah, inilah yang selain penderitaan yang oleh karena Kristus dan kerajaannya tadi sudah dibagikan ya, karena memberitakan Injil di penjara seperti Paulus. Oke lah penderitaan. Saya lebih concern tadi udah dikasihkan kesaksian, saya lebih concern bagaimana saudara harus menyangkal diri setiap hari. Kalau saudara tidak mau menyangkal diri dan menyalibkan itu, saudara berjalan berseberangan dengan Tuhan. Betul nggak? Karena saudara sejatinya tidak sedang mengikut dia. Yes, dan saudara sukses. Mungkin saudara bisa sukses. Mungkin saudara bisa mengalami punya mobil segala macam. Tapi ujungnya berbeda. Amin. Kok bisa kemauanmu, keinginanmu bisa terpenuhi. Tapi ujung-ujungnya kebinasan. Karena kau tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi harus. Kapan? Setiap hari. Ke gereja enggak ya? Doa enggak doa. Setiap hari ada banyak keinginan kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Betul? Tapi kita harus sangkal. Nah saudara, contohnya Paulus saudara. Saya harus kejar waktu ya. Nah saudara, kita lihat Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ya, saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam
kematiannya. Ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ini saya mau cerita kenapa sih Paulus menulis surat seperti ini kepada jemaat Filipi. Rupanya jemaat Filipi pada waktu dia beribadah kepada Tuhan, saudaranya, itu penuh dengan kepalsuan. Jadi fokusnya ibadah mereka itu adalah kemegahan diri. Jadi fokus ibadah jemaat Filipi itu lebih ke arah lahiriah. Ya, kemegahan diri. Ya, karena itu dia sangat ritual dan legalistik. Waduh, nggak ngerti pasti saudara, nggak usah lah, tangkep aja. Jadi istilahnya, ini loh saya hebat gitu loh. Ya, lebih ke arah kesombongan. Tujuannya itu dalam ketenaran duniawi belaka lah gitulah ceritanya. Jadi ibadahnya ini palsu gitu, penipuan gitu ya. Munafik lah, karena lebih fokusnya kepada kemegahan diri. Makanya Paulus bilang, betul nggak? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, ayat yang ke-10 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Artinya saya nggak mau fokus terhadap kemegahan diri. Saya nggak mau fokus terhadap yang lahiriah. Ya, karena itu daging, karena itu dunia. Tapi justru saya mau fokus mengenal Tuhan. Gitu. Ya, saudara ya. Artinya dia mau mengenal dalam kuasa kebangkitan dalam penderitaannya. Artinya begini, saya maulah menderita karena mengenal dia di dalam Yesus asal aku bisa serupa dengan Kristus. Begitu. Tapi kalau jemaat Filipi dia lebih fokus kepada hal-hal yang lahiriah gitu. Yang kemegahan diri. Makanya hati-hati saudara, akhir zaman ini banyak gereja yang fokusnya berbeda. Betul? Ya, gereja yang tidak suka bicara tentang jalan salib. Mati daging, betul nggak saudara? Ya Paulus justru beda. Paulus berkata bahwa aku melepaskan, kita lihat ayat 7 dan 8 ya. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh. Jadi Paulus tidak harus bergumul dengan penyangkalan diri saudara. Dia sudah melepaskan, amin. Dia tahu bahwa fokusnya dia bukan yang lahiriah. Karena seringkali kita tidak bisa menyangkal diri kita. Karena fokus kita masih hal-hal yang lahiriah. Betul ya. Tapi dia tahu bahwa yang lebih mulia itu bukan itu. Maka itu dia buang. Dia anggap semuanya sampah saudara ya. Jadi persekutuan dengan penderitaan Kristus sangat penting. Kita tidak bisa serupa dengan Kristus kalau kita tidak melalui jalan salib. Kematian terhadap diri sendiri. Tadi sudah disampaikan, kita bisa terkenal segala macam seperti seolah-olah mengikut Tuhan. Ya, jalan serta Yesus, tapi sebenarnya jalannya udah beda saudara. Betul enggak? Karena kita tidak setiap hari tidak hidup dengan jalan salib. Tidak mau menyangkal diri. Kita masih megah diri. Hal-hal yang lahiriah. Gerejamu jumlahnya berapa? Persembahannya berapa? Saudara hati-hati loh. Kadang-kadang kesuksesan kita mungkin diukur sepertinya rohani gitu. Kamu ikut Tuhan 10 tahun kok belum punya rumah? Kasih ngontrak ya? Salah kali. Saudara fokusnya, kata Paulus, peduli amat kata Paulus. Aku yang kejar dia mengenal dia. Amin. Aku anggap semua sampah. Karena kita tidak akan bisa berjalan mengikut Tuhan setiap hari, bayangin. Saya suka kebayang, Bu, Pak, setiap hari loh.
Jadi saudara, setiap hari saudara jalan dengan Yesus itu bukan karena saudara sudah taat teduh, sudah doa, betul enggak? Saudara saya teduh, saudara doa, saudara puji Tuhan, tapi kalau saudara tidak menyangkal diri, betul enggak? Tidak berkata ya pada keinginan Tuhan dan tidak pada keinginan, saudara sejatinya tidak sedang berjalan, tidak sedang mengikut. Ya, makanya penting sekali untuk kita benar-benar membuang sampah, mengosongkan diri. Ya, betul-betul Tuhan, aku pengen semualah, aku ambil nggak apa-apa lah. Ya kan? Karena ada banyak, kita seringkali tidak bisa menyangkal diri karena tidak mau tahan menderita. Saya bagikan poin selanjutnya ya, karena ini jam 1 harus ada ini lagi, ibadah lagi. Poin selanjutnya, hambatan kenapa orang tidak mau menderita, tidak mau menyangkal diri. Kita lihat Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Ini bangsa Israel waktu komplain ya. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir ya, di padang gurun dia komplain dengan Musa. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ayat 5, dari ayat 4 ya. Bilangan 11 ayat 4, 5 dan 6. Ya, kita baca 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima. Kita teringat kepada apa? Ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah. Kenyamanan detail banget. Ingat ya, firman Tuhan belum tentu ingat. Ya, terus ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu pun apapun kecuali mana yang... Kenapa orang seringkali tidak mau menyangkal diri? Karena kenyamanan. Betul enggak saudara ya? Bangsa Israel tidak tahan menderita dalam ketaatan. Kenapa? Karena godaan untuk kembali ke masa lalu. Ya kan? Ketika dia hidup dalam ketaatan harus pergi ke tanah Kanaan. Dia ingat sekali ke masa lalu. Dulu saya makan bawang prei, apalagi tadi banyak segala macam. Sebelum saya ikut Tuhan saya nggak begini. Dulu saya nggak ikut Tuhan, wah uang saya jutaan. Saudara, itu hambatan. Dan itu seringkali orang tidak mau menyangkal diri, betul nggak? Sama seperti bangsa Israel. Dia komplain gitu ya. Kenyamanan, godaan untuk kembali ke masa lalu. Ya karena ini gak mau dicetak ulang, pola pikirnya gak mau disalibkan. Jadi masa lalu terus yang diingat. Ya sehingga dia tidak bisa menyangkal diri dan Tuhan ingin kita melupakan. Ya Filipi 3 ayat 13, tadi sudah ya, Filipi 3 ayat 13. Paulus katakan, aku melupakan katanya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan Paulus bilang aku gak peduli dengan masa lalu. Kalau dipikir-pikir Paulus itu lebih jaya tidak menderita sebelum dia ikut Tuhan. Betul gak? Setelah dia ikut Tuhan dia mengalami banyak penderitaan. Tapi dia sudah beres dengan penyangkalan dirinya. Dia bilang aku anggap semua masa lalu sampah. Aku sudah melupakan. Tapi aku mengarahkan sekalipun aku harus menderita. Betul gak saudara? Kenapa sering kita tidak bisa menyangkal diri? Karena kita masih punya keinginan-keinginan. Ya, harusnya itu sampah dilupakan dan mengarah fokus. Kita fokus, apapun yang kita penderita kita bayar. Saudara akan serupa dengan Kristus. Ada banyak gereja tidak terus bagikan ini mati daging. Saudara mungkin sudah enak kali ya, tiap saya khotbah selalu bagikan itu.
Tapi itulah jalan yang harus kita lakukan. Kita tidak akan pernah serupa dengan Kristus tanpa jalan salib. Men, harus dicek and recheck tiap hari. Ada enggak hal-hal yang masih belum saya sangkal, saya salibkan. Ya saudara, dosa kita memang Yesus yang bertanggung jawab untuk menyalibkan. Supaya kita masuk surga. Tapi kalau kehidupan lamamu, kebiasaan lamamu, engkau yang harus menyalibkan. Betul? Amin. Ya. Nah itulah yang dinamakan penderitaan. Mungkin kita harus menderita segala macam. Tapi percayalah bahwa kita akan serupa dengan Kristus. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Satu ayat lagi ya. Roma 8 ayat 17, 18 dan 19. Saya akan bacakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimurmuliakan. Tidak ada penderitaan, kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi persekutuan dengan penderitaan mendatangkan kemuliaan dan serupa dengan Kristus. Percayalah kalaupun kau harus menderita, karena kau menyangkal diri, engkau tidak pernah sendirian. Allah turut bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, bagian kita harus menyangkal diri setiap hari. Pastikan kita mengikut Dia setiap hari. Jalan kita sama dengan jalan Tuhan. Amin. Yes ya. Ya, tadi Pak Chandra sampaikan dia udah terkenal, tapi dia tidak submit. Ada hal yang harus disangkal. Amin. Selalu Tuhan akan atretkan kita ketika fokus kita salah. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu supaya kita serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan perjamuan kudus ya. Karena ini minggu terakhir. Bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan, silakan Asyir atau teman-teman yang bertugas untuk menyampaikan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahan. Tidak ada satupun hak yang harus dipertahankan, karena hidup kita bukan milik kita. Kehendakmu kerjakanlah dalam, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu
sadar firman-Mu berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kami sadar betul kami tidak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kami tidak bisa menyangkal diri kami setiap hari. Kami tidak mau salibkan setiap pola pikir kami, kebiasaan kami, kenyamanan kami, cetakan-cetakan dunia. Tuhan, kami pagi hari ini diingatkan kembali betapa kami membutuhkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami seperti Paulus memiliki respon. Dia melupakan apa yang di belakang. Dia tidak mau peduli, tapi dia mau mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan dan penderitaan-Mu Tuhan. Dia berlari-lari hanya fokus ke depan. Walaupun dia harus menderita berapapun harganya. Karena dia pasti mengalami kemuliaan yang lebih daripada apa yang dia derita. Dan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada keserupaan dengan Kristus tanpa jalan salib. Tanpa kami mati dari diri kami sendiri. Waktu kami berdoa, Tuhan berikan roh yang rela. Roh yang senang diajar, roh yang mudah dibentuk, roh yang lembut. Untuk kami berkata ya kepada firman-Mu dan tidak kepada keinginan kami daging. Kami berdoa supaya kami semakin hari semakin seperti Paulus, merelakan, tidak ada yang kami pertahankan. Karena hidup kami bukan milik kami, hidup kami milik Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk setiap hari kami mengalami jalan salib. Selalu ada kematian daging, selalu ada korban bakaran yang harum sampai kepada-Mu Tuhan. Karena kami berkata ya kepada Tuhan. Kami menyalibkan setiap kedagingan kami. Dan kami tahu jalan kami sama dengan jalan Tuhan. Kami bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama karena kami sedang mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, materaikan supaya cetak dalam hidup kami, supaya Kau ingatkan kami harus menyalibkan daging kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau masuk dalam undangan-Mu Tuhan, perjamuan kudus. Kami rindu supaya ini tidak lagi menjadi rutinitas, tapi kami mengerti dengan jelas ketika kami makan roti dan minum anggur. Kami sedang memperingati kemenangan-Mu yang besar dan memperingati kekalahan iblis yang luar biasa. Dan Kau berkata sudah selesai, tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan apapun. Karena Kau selalu ada di pihak kami dan tidak ada satupun yang bisa melawan kami. Biarlah ketika kami makan roti dan kami percaya bahwa Kau sudah menyelesaikan di kayu salib semua persoalan kami. Bahkan persoalan yang paling berat sekalipun, dosa, maut, sudah Kau selesaikan. Itu artinya kemenangan demi kemenangan, kuasa kebangkitan bekerja atas hidup kami. Setiap hari kami akan terus mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita dengan cara yang layak untuk datang kepada Tuhan lewat perjamuan kudus. Kalau ada hal-hal yang mengganjal hatimu, baik dengan Tuhan maupun dengan saudaramu, selesaikan. Minta ampun supaya engkau dengan cara yang layak datang kepada perjamuan kudus. Dan kita mengalami kuasa perjamuan kudus. Selesaikan, baik kalau kau ada di sini ataupun di luar. Kau akan selesaikan dan kau berjanji untuk menyelesaikannya. Dan kita percaya bahwa ketika kita dengan layak minum dan makan roti, minum anggur, kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kemenangan demi kemenangan terjadi untuk semua aspek kehidupan kami. Mari roti yang sudah kita punya, kita pegang. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat anggurmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh berubah status kami. Kami tidak hidup lagi di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah berkat. Kami berhak memiliki warisan karena kami sekarang menjadi anak. Semua yang kau miliki menjadi milik kami Tuhan. Kami berjalan dengan berkat, anugerah, terobosan, kuasa. Kami boleh menikmati apapun yang kau sediakan bagi kami. Bahkan kami boleh memiliki akses ke dalam kerajaan-Mu, dan kami menikmati mengaktifkan kedaulatan-Mu untuk memprotek, memberkati kami. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan buntu. Tapi langit selalu terbuka bagi kami. Itulah hak kami sebagai anak. Kami penuh dengan privilege, keistimewaan. Karena kami anak, kami mengucap syukur oleh karena kematian-Mu di kayu salib mengubah status dan jati diri kami menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan-Mu. Kita ada pulang dan terimalah berkat Tuhan. Percayalah Tuhan selalu ada di pihak-Mu. Dia tidak pernah meninggalkan-Mu. Dia selalu bisa diandalkan. Karena Dia Allah yang bisa dipercayai. Sekalipun kau banyak pikiran dalam jiwa dan batinmu, Dia tetap mau menghiburmu dan menyenangkan jiwamu. Percayalah, banyak orang berkata ini tahun yang buruk. Tapi dengarkan baik-baik firman Tuhan. Tuhan memahkotai tahun ini bagimu dengan kebaikan-kebaikan. Kakimu akan menjejak lemak. Kau tidak akan pernah kekurangan. Selalu ada penyediaan Tuhan. Jehovah Jireh. Selalu ada berkat tersedia. Dia gembala yang baik. Percaya. Jangan ada khawatir, cemas, takut, ragu. Percayalah, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu terbukti tidak pernah berubah. Dan tidak pernah gagal karena Dia Allah yang setia. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan biarlah kasih setia Tuhan dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang menyertai Bapak, Ibu dan saudaraku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.